Selamat pagi. Pagi. Allah Akbar. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di kelas 1 BSIT Granada. Kita hari ini akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan materinya oleh pembicara kita. Nanti saya perkenalkan, tapi sebelum itu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kelancaran untuk datang ke sini untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan penuh semangat. Insya Allah fokus dan nanti dapat ilmunya yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelap gulita ke peradaban yang penuh dengan cahaya yang terang. Nah, memperkenalkan diri sebagai moderator hari ini. Nama saya Lucina Rohmaini, Bapak Ibu bisa panggil nanti Ina, yang akan memandu acara ini sampai dari awal sampai akhir nanti. Nah, susunan acara hari ini ada 5 Ustadz Ustazah. Yang pertama pembukaan, yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti acara inti pemaparan materi budaya positif oleh Ustazah Herlina, yang keempat nanti Ustadz Ustazah dipersilahkan bertanya dan Ustazah Herlina akan menjawab, terus yang kelima penutup. Langsung saja biar tidak berpanjang-panjang kata sayangnya, mari kita buka acara pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kalam ilahi dulu untuk membawa acara kita biar penuh keberkahan kepada Ustadz Arifudin. Mohon bantuannya untuk membacakan satu ayat 2 ayat Al-Quran untuk membuka acara pagi ini. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Arifudin atas bacaan Al-Quran yang merdunya pagi ini. Semoga dengan dibacakannya kalau tadi acara kita akan dilancarkan dan penuh keberkahan sehingga Ustaz dan Ustazah mendapatkan ilmunya dan bisa diterapkan di kelas dengan baik. Oke. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sesuai dengan budayanya kurikulum Merdeka ya, salah satu kewajiban memulai pelajaran itu lagu wajib. Nah hari ini kita nyanyi Indonesia Raya agar meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita Indonesia. Langsung saja acara berikutnya yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah oleh Ustazah Herlina. Perlu Bapak Ibu atau rekan-rekan ketahui yang akan jadi pemateri kita hari ini nama lengkapnya Ustazah Herlina Mulyati SPD. Beliau bertugas di SDIT Granada, tepatnya di level 4, kelas 4D. Beliau dipercaya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di kegiatan pelatihan tersebut mendapatkan tugas untuk menyebarkan budaya positif dalam pembelajaran
Nah, seperti apa budaya positif itu nanti lebih jelasnya kita dengarkan materi dari beliau. Sempat dikirimin materi PPT beliau, saya sempat baca, nanti bisa membantu rekan-rekan guru mengolah kelas. Jadi gimana di kelas biar anak tertib, tapi tidak dengan hukuman, gimana anak-anak bisa fokus, tapi tidak terberatkan, tapi dengan rasa tanggung jawab, kesadaran diri sendiri. Insya Allah materi ini sangat berguna, jadi mohon fokus mendengarkan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti di sesi tanya jawab ditanyakan. Waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada Ustazah Herlina. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru hebat SDIT Granada Kota Tangerang, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan materi tentang budaya positif yang bisa diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Saya berada di sini tidak ada sedikit pun merasa yang lebih dari ustaz dan ustazah ya. Kita di sini sama-sama belajar karena saya dapat amanah dalam hal ini penyelenggara pendidikan yang saya ikuti adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Saya diminta untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang dan pengalaman penerapan tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materinya, mari kita awali kembali biar lebih afdol gitu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kabar dulu ya, meskipun di sini terlihat luar biasa ya, wajahnya cerah-cerah ya, antusiasnya untuk mengikuti acara ini luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya perlu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ustaz dan Ustaz sekalian karena berkesempatan hadir pada acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah Ustaz dan Ustazah menuju tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya saya mau menanyakan, halo, tes. Tes, oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Ustaz dan Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, kalau anak-anak di kelas sebelum memulai pembelajaran kita biasa melakukan ice breaking ya Ustazah ya? Ustazah betul? Baik, nah kita pun sama ya. Sebelum kita memulai pemaparan materinya, kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya, biar melatih fokus kita ya, agar apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa diaplikasikan terutama di kelasnya masing-masing. Oke, permainannya adalah orang pertama nanti dimulai dari Ustazah Nadia, kemudian mengular ke Ustaz Alimuddin, kemudian Ustazah Enda, terus ke Ustazah Naik, lalu ke Ustaz Fauzan, sampai ke Ustaz Ustaz Wadud ya? Oh, Wahid apa Wahid? Oh, Wadud. Oke, baik, ke Ustaz Wadud, kemudian ke Ustaz Arifin. Oke, permainannya apa?
satu kata atau dua kata, ya. Oke, jadi tidak boleh lebih, ya. Atau mau lebih? 3. Bingung ya? Apa yang boleh? Oke, ya sudahlah apa saja ya. Gimana Ustazah sudah siap? Oke, baik. Silakan dari Ustazah Nadia. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Oke, next. Kurikulum. Ustazah Tri. Merdeka. Ustazah Ari. Mata pelajaran. Next. Media pembelajaran. Ustazah Lia. Belajar mengajar. Ustazah Nai. Profil Pancasila. Ustazah Novel. Guru dan siswa. Ustazah Fauzan maksudnya. KKM. Ustaz Wahid. Evaluasi. Ustaz Waden. Capaian pembelajaran. Oke, terakhir RPP. Masya Allah. Takbir. Luar biasa ya Ustazah berarti fokusnya sudah mantap ya pada pagi hari ini. Oke, baik, kita mulai saja materinya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ini ya. Jadi di sini kita belajar bersama ya, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin nanti dari saya menyampaikan materinya, nanti juga ada timbal baliknya. Bapak atau ustazah mungkin berbagi ya ke teman-teman yang lain tentang pengalaman selama mengajar selama ini. Oke, ustazah. Oke, mungkin dari beberapa teman-teman masih ada yang bertanya ya, untuk apa ya kegiatan hari ini dilaksanakan. Jadi yang pertama, saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi alhamdulillah sudah 2 bulan berjalan, saya telah menuntaskan modul 1. Jadi satu modul itu ada modulnya ada 4. Jadi di modul subbab yang keempatnya ini, salah satu tugasnya adalah melakukan diseminasi seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, yaitu untuk pemenuhan tugas aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Oke, next Ustazah. Oke, baik. Dalam modul tentang budaya positif ini ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Oke, next Ustazah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan sistem pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kalau paradigma lamanya kita kadang menyamaratakan anak ya Ustaz dan Ustazah, padahal kita semua tahu bahwa anak itu terlahir berbeda. Ya, seperti yang kita ketahui, ada anak yang belajarnya itu dengan teknik audio mendengar, kemudian ada yang audio visual mendengar dan melihat, dan bahkan ada yang tidak bisa diam kinestetis. Ya, jadi antara satu dan yang lainnya memang ya harus dibedakan. Cara penanganannya pun harus berbeda, sehingga seharusnya di zaman sekarang ya kita tidak lagi dengan paradigma lama, tapi dengan paradigma baru, bahwa memang anak itu berbeda satu dengan yang lain. Oke, next Ustazah. Oke, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin ini bisa diartikan adalah kepatuhan ya. Kepatuhan, kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak itu kan adalah disiplin sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi baik dari dalam dirinya, intrinsik, maupun motivasi
ekstrinsik dari luar. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan seperti yang sama-sama kita ketahui yang ada dalam profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diharapkan anak-anak kita memiliki karakter-karakter seperti yang terdapat dalam profil belajar Pancasila. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dengan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, terkait dengan hukuman dan penghargaan sampai sekarang pun rasa-rasanya masih kita lakukan ya teman-teman ya. Padahal setelah saya mempelajari modul ini, saya sempat kaget kok hukuman dan penghargaan itu masuk ke dalam konsep dasar atau konsep positif dengan identitas gagal. Dikatakan gagal, wah berarti yang saya lakukan selama ini salah ya, seperti itu. Jadi saya semakin tertarik untuk mengikutinya. Oh, dibilang gagal ya seperti itu. Nanti di ada penjelasannya. Next. Nah, lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, saya sebutkan contoh salah satu kasus ya yang kalau di Granada saya belum mendengar kasus ini, tapi teman-teman guru penggerak lainnya kemarin ada kasus yang bukan guru penggerak ya, yang kemarin Pak Hikmat ya kalau tidak salah ketika upgrading di hari pertama beliau menceritakan bahwa beberapa guru yang lain ketika ada anak yang terlambat tuh langsung menjudge bahwa wah ini nggak beres gitu, seperti itu. Tapi ketika Pak Hikmat mencari tahu bahwa anak itu terlambat sampai datang ke sekolah itu tinggal 10 menit terakhir jam kedua gitu ya. Jadi si anaknya ternyata membantu orang tuanya. Itu untuk apa? Untuk dia bertahan hidup. Nah, sebagai pendidik ya memang terkadang kita cenderung reaktif ya. Kalau ada anak yang terlambat, aduh kamu lagi nggak ada yang lain apa ya, kadang kita suka reaktif seperti itu. Tidak bisa bangun lebih pagi dan seterusnya ya. Padahal seharusnya kita mencari tahu dulu alasan dia datang terlambat itu karena apa ya. Ustazah, next. Lalu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi yang 5 tadi, maka akan muncul motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi melakukan tindakan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya murid melakukan disiplin diri seperti ini karena dihukum. Ya, jadi ini motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, ini dampaknya atau sifatnya itu hanya jangka pendek, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sampai sekarang kita masih menggunakan hukuman, ya nggak usah sehari 2 hari ya, sejam 2 jam memang dia mengikuti ya yang kita sampaikan atau hukuman yang kita berikan. Tapi setelahnya ya sudah berlalu begitu saja. Next, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan penghargaan. Ini juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Nah, ini pun sama ya. Saya sendiri masih menggunakan ini
tidak bertahan lama. Jadi anak kecenderungan melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya, karena dia ingin sesuatu. Ternyata ini juga tidak baik. Lalu yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin karena memang sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini motivasi dari dalam. Dan motivasi inilah yang paling diharapkan dari anak-anak murid kita, sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena apa dan karena siapa, tapi karena memang kesadaran yang tumbuh dalam dirinya yang insya Allah bermanfaat buat kehidupannya. Next, Ustazah. Oke, nah ini tadi yang saya maksud, ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, ketika kita memberikan hukuman, apa yang dirasakan oleh murid kita? Yang pertama itu sangat menyakitkan, kemudian buat dia tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut. Nah, karena peraturan jadi terkesan memaksa ya. Terkesan memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah hati. Oke, baik. Lalu yang berikutnya adalah penghargaan. Nah, ini penghargaan ini tidak efektif ya, lalu merusak hubungan, sifat diri. Nah, anak yang tidak mendapat penghargaan biasanya paling dia lagi yang mendapat penghargaan. Saya mah apa itulah gitu ya, gak mungkin lah ya. Nah, ini merusak hubungan. Kemudian matikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini terakhir pembagian rapor kemarin saya masih melihat ya, teman-teman atau ustazah masih ketika ada orang tua yang menanyakan anak saya ranking berapa ya, ustaz dan ustazah. Nah, seharusnya ini bukan Bapak Kepala Sekolah dan juga jajarannya pernah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi sistem ranking ya. Jadi semua anak itu cerdas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi mungkin secara secara kognitif dia bagus, tapi belum tentu keterampilannya bagus. Jadi ada anak yang bisa dikatakan semua mata pelajaran remedial, tapi ketika ada proyek, itu keterampilannya membuat sesuatu itu ternyata terlihat di situ. Nah, oleh karena itu mungkin kedepannya masukan buat ustadz dan ustazah, ketika ada orang tua yang menanyakan ranking anaknya, disampaikan saja sistem itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu, karena memang semua anak cerdas di bidangnya masing-masing. Agar apa? Ketika kita memberikan peluang untuk mereka, saya mau lihat dong anak saya ranking berapa, akan terus begitu, tidak akan terputus gitu. Jadi kalau mulai sekarang mungkin semuanya belum ini ya bisa menerima ya, tapi minimal berapa persen dari orang tua yang sudah mulai paham. Mungkin pas pembagian rapot berapa orang, pas berapa orang, nanti pada akhirnya semuanya paham. Nah, ini artinya kan kita berhasil mengubah ya pikiran orang tua bahwa ranking itu adalah segalanya. Oke, next. Lalu yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, lalu stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara kalau restitusi, nah ini sebelumnya teman-teman pernah mendengar istilah restitusi? Belum ya? Oke, restitusi ini adalah salah satu proses menciptakan kondisi bagi murid di mana mereka memperbaiki kesalahannya, ya, dan kembali ke kelompoknya mereka. Ya, sini dijelaskan ya oleh salah satu pakar dosen tahun 2004 bahwa sebenarnya ini istilahnya saja yang mungkin belum familiar kita ya
pelaksanaannya saya rasa Ustadz dan Ustazah pernah melakukannya, mungkin tahapannya yang belum sempurna seperti itu. Ya, oke, di sini ada ciri-ciri restitusi. Nah, di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di mana letak perbedaannya? Baik, ini saya sajikan salah satu kasus murid terlambat hadir di sekolah. Tiap kelas rasa-rasanya ada yang ustazah ya. Nah, ini yang dilakukan pertama nih menghukum atau hukuman. Nah, guru menghukum murid tersebut untuk melaksanakan sholat duha di teras kelas. Nah, ini pernah juga saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau ada siswa yang terlambat, dia sholat duhanya itu tidak bersamaan dengan teman-teman yang hadir tepat waktu, tapi diminta di luar kelas. Nah, ini tanpa kita sadari ternyata ini kita sudah membuat mentalnya down, gitu ya. Oke, lalu guru marah dan murid menjadi takut. Kamu tidak bisa apa yang bilang sama orang tua kamu agar bangun lebih pagi, agar cepat dibangunin, sebelum subuh sudah bangun dan seterusnya. Kita langsung menghukum. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Karena peraturan sudah kita buat, anak harus menerima konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk menulis. Saya tidak akan terlambat lagi. Menggunakan tulisan tegak bersambung sebanyak 1 lembar saat jam istirahat. Sudah jam istirahatnya direbut, menulis tegak bersambung lagi ya. Itu kan sesuatu tulis huruf Latin saja susah ya teman-teman, apalagi ini dalam jumlah 1 lembar. Dan bahkan saya perhatikan ada teman-teman guru juga memberikan konsekuensi itu sudah menulis, kemudian harus cari tanda tangan dari guru kelas lain. Ya, ini mentalnya luar biasa sih ya, yang sampai ke kelas lain itu luar biasa. Udah ketok pintu, assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya kalau minta tanda tangan, iya kenapa kak? Oh ini ditunjukkan, Masya Allah. Udah ketok pintu masuk kelas lagi sudah gemeteran itu bapak ibu. Ya jadi memang cara menghukum ini rasa-rasanya jangan lagi kita lakukan, karena mental anak benar-benar akan down gitu ya. Lalu ketika kita menerapkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita menerapkan tahapan restitusi ini, tahapannya seperti apa? Insya Allah itu akan lebih bermakna buat anak. Berikutnya yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh guru, ini juga bisa diterapkan oleh orang tua dan juga atasan untuk mengontrol kalau kita siswa kita ya. Next di sini ada contoh kasus siswa bercanda saat upacara bendera. Nah, biasanya seorang penghukum ini akan mengeluarkan kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di lapangan selama 15 menit. Sudah terik matahari pagi, setelah itu suruh berdiri lagi ya. Jadi anak mau belajar juga sudah tidak bersemangat ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, ya. Ini terkadang orang dengan membuat orang merasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan. Jadi siswa itu merasa bersalah, ya Allah, ini saya nggak berguna banget ya hidup ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak terkadang menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti temannya, ya, tanpa kita sadari. Jadi
membuat merasa bersalah ini justru lebih mengerikan dari penghukum. Kalau penghukum dia bisa langsung meluapkan emosinya, tapi kalau membuat orang merasa bersalah kan kadang terpendam di hati ya, Bapak Ibu, tidak dikeluarkan. Akhirnya sewaktu-waktu meledak, akhirnya yaitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu sebagai teman, nah ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa deh kamu salah. Nah ini ada plus minusnya ya, ada sisi negatif dan sisi positif. Kalau sisi negatifnya, siswa jadi dekat, jadi akrab sama gurunya. Tapi di sisi positifnya adalah siswa jadi dekat dan akrab sama gurunya. Tapi di sisi negatifnya, siswa ini hanya mau sama guru ini. Bahkan di Granada ini ada yang saya dengar kasusnya sudah naik kelas, maunya diajarin sama guru itu saja, diajarkan sama guru itu, tidak mau yang lain. Nah ini kan pembentukan karakternya jadi tidak baik ya ustazah. Jadi kalau bisa ya sesuai porsinya lah, dekat-dekat dengan anak-anak. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu dia fokus ke aturan dan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari 5 posisi ini, posisi yang terbaik adalah yang mana Bapak Ibu? Ya, jadi posisi manajer. Ya, biasanya seorang yang menerapkan posisi sebagai manajer ini sebelumnya dia sudah mahir nih ya, memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Jadi sesekali dia kembali ke posisi sebagai teman dan pemantau. Oke, next ustazah. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, Ustaz dan Ustazah, mengapa Ustaz dan Ustazah menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya untuk apa? Kata Ustaz Fauzan, biar selamat. Ustaz-ustazah yang lain? Biar ditangkap polisi. Ustazah, ada lagi? Biar tidak kena tilang. Oke, baik. Kalau alasannya biar tidak kena tilang, nah ini berarti masuknya ke peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tapi kalau karena keselamatan, itu karena keyakinan dalam diri. Nah, yang seharusnya memang bukan peraturan, tapi keyakinan. Lalu yang kedua juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap harinya? Alasannya untuk apa ini? Menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Kalau itu alasannya berarti sudah masuk ke peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Oke, good buat Ustaz yang Ustaz semua 100. Oke, next Ustaz. Nah, ini salah satu kegiatan yang saya lakukan di level 4, dari kelas 4. Nah, kami membuat keyakinan. Yang pertama, tahap pertama yang kami lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Lalu yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, lalu menempelkan keyakinan itu di kelas. Nah, ini pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa, tidak lagi pada guru seperti di paradigma pembelajaran yang sebelumnya atau yang lama. Oke, next Ustaz. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ciri-cirinya itu harus lebih abstrak dari peraturan, lebih singkat dan padat dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, di sini saya perhatikan di kelas 1B ini ya. Nah, ini tidak boleh egois. Kira-kira ini kata-katanya positif atau negatif? Nah, ini negatif. Nah, ini harusnya diubah ke dalam bentuk kata-kata positif.
Jadi contohnya seperti apa ya, insya Allah nanti next. Lanjut, kalimatnya ringkas. Kalimatnya ringkas, padat, jelas. Untuk apa? Agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi jangan karena kelas lain seperti ini kita ikut ikutan, tidak ya Bapak Ibu guru. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Lalu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Next Ustazah. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa nih? Terkadang kita lagi mengajar ada siswa yang tertidur ya Ustazah ya. Nah, ini kadang coba tuh bangunin si Arif misalnya gitu ya. Nah, harusnya dengan kata-kata yang kita mendekat ke siswa tersebut, mungkin sedikit ya, jangan terlalu kencang. Nah, bangun, coba wudhu dulu sana, gitu ya. Nah, harusnya dengan seperti itu tidak seperti itu gitu ya, kan langsung kaget ya. Toh kita juga pernah ada di posisi si siswa tersebut ya. Pertanyaannya, kita mau tidak diperlakukan seperti itu? Tentu tidak ya Bapak Ibu guru. Lalu validasi kebutuhan atau tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Next Ustazah. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya guru mengucapkan kata-kata ini ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kira-kira kalau anak disampaikan kata-kata seperti ini, kira-kira mau mendengar kita tidak, Bapak Ibu guru? Ya, karena kata-kata itu daya tariknya luar biasa ya, Bapak Ibu guru. Tapi ketika kita misalnya Salma ke depan, dari suara saja sudah menyenangkan gitu ya. Ya, tapi kalau dipanggil baik-baik, jangan di depan teman-temannya, dipanggil face-to-face saja gitu ya, itu mereka merasa dihargai. Next Ustazah. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan. Nah, ini membantu murid mengenali basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, biasanya ketika kita memvalidasi tindakan siswa, kebutuhan siswa, nah ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kekuatan-kekuatan luar biasa ya, Bapak Ibu guru. Next. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi lebih memancing anak agar memberikan alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Next Ustazah. Nah, ini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah tugas saya sebelumnya. Jadi saya diminta membuat
Nah, kenapa ini siswa sudah terlihat tidak berseragam? Karena ini di hari terakhir jadwal renang, anak-anak sudah mau liburan. Saya bingung, sementara jadwal pengumpulan tugasnya itu sebelum anak-anak masuk. Jadi ya udah, saya mensiasatinya, dan anak ini saya tahan setelah pulang renang. Akhirnya ya saya setting lah dia seperti ini, tidak menggunakan seragam. Ini pun minta kerjasamanya dari orang tua. Orang tua sudah menjemput di bawah. Saya minta agar pulangnya agak lambat dari teman-temannya seperti itu. Oke, silakan Ustazah, tolong dibuka. Oke, itu adalah video singkat ya, Ustazah, bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di kelas. Sebelum saya mengenal istilah ini, sebelumnya saya melihat partner kerja saya waktu itu ada Ustaz Asep Gunawan. Ketika saya awal-awal masuk Granada tahun 2014, ini beliau ternyata sudah menerapkan ini. Oh, saya benar-benar perhatikan. Jadi ada 2 siswa yang ribut waktu itu, sampai tenang-tenangan seperti itu. Dengan lembutnya Ustaz Asep merangkul 2 anak itu, kemudian meminta siswa tersebut untuk keluar kelas agar agar tidak didengar oleh teman-temannya tentang masalah yang sedang terjadi. Jadi duduk di teras kelas, duduk bukan di bangku ya, tapi benar-benar di bawah. Karena saya pernah baca ketika kita menyelesaikan dengan cara duduk itu lebih tenang ya. Mungkin ustaz dan ustazah di sini yang pemahaman agamanya lebih bagus, seperti itu ya. Jadi ketika duduk itu lebih tenang dibanding duduk atau berdiri. Jadi ditanya satu persatu oleh Ustaz Asep,
ketika yang satu sedang memberikan alasannya, Ustaz Asep dan teman satu lagi tidak mendengarkan. Kemudian setelah selesai orang pertama menyampaikan alasannya atau permasalahannya, orang kedua yang berbicara. Nah, akhirnya setelah kedua-duanya menjelaskan alasannya, lalu Pak Asep membimbing anak ini yang mengarahkan agar yang tidak seperti itu lagi. Jadi dengan lemah lembutnya suaranya, anak benar-benar mendengarkan, dan itu efeknya luar biasa. Ya setelah itu saya perhatikan anak-anak tidak lagi melakukan hal seperti itu, karena benar-benar sama Ustadz Asep itu diselesaikan masalahnya itu sampai tuntas. Jadi tidak sepotong-sepotong gitu ya, karena ketika masalah itu tidak diselesaikan itu akan berkelanjutan. Akhirnya dampaknya apa? Orang tua kan kita, apalagi SD ya, Bapak Ibu guru, kita berhadapannya bukan hanya dengan siswa tapi dengan orang tua. Nah, pulang sekolah tentu anak cerita orang tua yang bla 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 bla. Terus seperti ini penanganan kita, akhirnya apa? Ketika kita tidak tuntas menyelesaikan permasalahan itu di sekolah, akhirnya orang tua merasa tidak puas dan menyampaikan masalah ini ke pihak kepala sekolah. Akhirnya masalah lagi buat kita. Jadi insya Allah ketika kita menerapkan tahapan segitiga restitusi tadi, insya Allah kita tidak akan mengalami masalah yang berarti. Insya Allah bisa terselesaikan di kelas tanpa harus melibatkan Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran. Ya, oke. Yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai among, posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Guru kita ketahui bersama digugu dan ditiru ya, Bapak Ibu guru. Jadi apapun langkah kita saja menjadi sesuatu yang ingin dicontoh sama anak-anak. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apalagi yang tidak baik ya, yang ada dalam diri kita, dilakukan oleh anak-anak kita, ini kan jadi dosa juga buat kita. Nah ini mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang teladan buat anak-anak kita, karena sedikit kebaikan yang kita lakukan, apalagi banyak yang akan kembali ke diri kita masing-masing. Oke, semoga sesi belajar kita pada hari ini memberikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan dengan baik pemaparan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan di hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Udah gak zaman sekarang guru galak ya? Guru galak udah gak zaman di kelas. Suka hukum juga gak zaman sekarang. Anak-anak dihukum malah makin jadi kalau sekarang kata di kelas-kelas gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita tercerahkan untuk jadi guru zaman now itu harus seperti apa. Ada budaya-budaya positif, salah satunya tadi restitusi, benar ya? Restitusi. Berarti pada fokus ya, malah moderatornya yang nggak fokus. Restitusi, bukan lagi konsekuensi, bukan lagi hukuman, lebih ke arah memberi pemahaman anak jangka panjang, bukan memberi pengalaman buruk pada anak. Nah, oke, kita ke sesi 2 terakhir, yaitu tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Mumpung ada yang mau menjawab.
dan bagaimanakah langkah-langkah untuk menerapkan budaya positif. Karena kita menerapkan budaya positif itu nggak seharusnya di kelas, tetapi di lingkungan juga kita harus menerapkan budaya positif. Maka dari itu saya ingin penjelasannya segitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustazah pertanyaannya? Langsung mau dijawab atau mau pertanyaan lain? Langsung dijawab atau langsung? Baik, Ustaz Fauzan izin mencoba menjawab, barangkali tercerahkan. Oke, tadi ditanya budaya positif ini apa saja sih, terus penerapannya bagaimana? Sementara kalau hanya di kelas saja, terus di lingkungan sekolahnya bagaimana gitu ya, Ustaz ya? Lingkungan sekitar, rumah. Oke, lingkungan sekitar, lingkungan di rumah seperti apa? Oke, terkait dengan budaya positifnya itu sendiri tadi sudah ada 7 poin ya kalau tidak salah ya. Salah satunya yaitu disiplin positif. Nah, saya mungkin ingin fokus pada penerapannya ya. Kalau di kelas seperti apa? Ya kalau di kelas kita menerapkannya ya benar-benar kita langkah-langkah segitiga ketika dihadapkan dengan suatu masalah ya Ustaz ya. Ya kita ikuti langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Ya, kita panggil si siswa yang bermasalah tersebut, kemudian kita ajak bicara dari hati ke hati, kemudian kita tanyakan alasan dia ketika melakukan kesalahan tersebut. Ya, ketika kita sudah tahu alasannya kenapa dia melakukan itu, tentunya kita akan mengambil sikap yang bagaimana. Kemudian memberikan penjelasan bagaimana agar kedepannya siswa tersebut bisa lebih baik lagi. Nah, terkait dengan budaya positif ini sendiri kan kalau hanya dilakukan di kelas-kelas saja tentu tidak begitu berpengaruh ya Ustaz ya. Nah, ketika anak itu pulang ke rumah biasanya sudah terputus tuh ya, karena memang di rumah mereka sudah bersama babysitter segala macam, karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah, ini kemarin alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita sudah membuka ruang ya diskusi untuk dengan orang tua dari level 1 sampai level 6. Untuk apa tujuannya? Untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita mengawasi anak-anak kita agar bersinergi antara di sekolah dengan di rumah. Jangan sampai di sekolah kita sudah mengajarkan A sampai Z, ketika pulang ke rumah mentah lagi. Ya, terus seperti itu. Akhirnya apa? Pembelajarannya jadi sia-sia. Ya, bagaimana Ustaz? Oke, baik Ustaz Fauzan, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain ada lagi? Saya ada yang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Triani. Saya sangat tertarik sekali dengan pembahasan kita di pagi hari ini ya, dan lumayan memang manfaat sekali ilmunya insya Allah. Gini, terus terang saja dengan mengikuti acara ini saya jadi agak terbuka juga sedikit dan ingin sharing berbagi. Tentunya pertama itu tadi dari paradigma yang lama dan kemudian kita harus mengubah ke paradigma yang baru. Untuk paradigma yang lama mungkin saya ya sejauh ini alhamdulillah ya masih dipercayakan oleh Allah diamanahkan untuk menjadi sebagai seorang guru yang luar biasa sekali tugas kita ya Bapak Ibu ya, terutama dengan perubahan zaman yang dari zaman kita masih sekolah dulu mungkin dengan sekarang luar biasa perbedaannya jauh sekali gitu. Dan tentunya kalau kita ingin menjadi seorang guru yang baik dan bertahan dengan perkembangan zaman yang sudah sekian maju, luar biasa sekali lah pokoknya perkembangannya ini. Tentu kita harus pandai-pandai mensiasati, pandai-pandai mengikuti alur zaman gitu ya. Karena
karena emang konsep pendidikan zaman dulu waktu kita kecil dengan sekarang anak-anak itu jauh berbeda sekali gitu. Nah, dari paradigma yang lama mungkin kita tahu, wah guru tuh dulu ya kita dilempar penghapus lah atau apalah yang seperti itu bagi kita lumrah. Nah ternyata ketika kita jadi guru saat ini, hal itu nggak bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Nah tentunya ada yang paradigma baru ini yang harus kita ketahui. Nah itu jadi tantangan kita tersendiri. Nah itu dia tadi antara paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Sepertinya kita harus lebih gali lagi lebih dalam itu yang satu apa aja sih yang termasuk dengan paradigma yang lama dan kemudian paradigma baru itu seperti apa. Tapi yang saya simak sejauh ini betul sekali pembentukan karakter yang jauh lebih positif itu memang intinya di sana gitu perubahannya. Nah itu bagaimana caranya? Tentunya dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Gimana sih cara kita untuk memperbaiki cara mengajar, terutama itu. Kemudian konsep-konsep penyelesaian masalah, terutama masalah sosial yang terjadi dari antara siswa, antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua murid juga. Nah tentunya itu pasti perlu yang namanya persamaan persepsi. Termasuk tadi mungkin paradigma lama, contoh kecil aja, masalah nilai, masalah raport, ranking dan lain-lain. Sampai hari ini pun mungkin masih ada beberapa di antara kita yang masih melakukan hal tersebut, perankingan. Oke, mungkin nggak terlalu diekspos, hanya berdasarkan ketika orang tua bertanya gitu ya. Dan alhamdulillah sekali kalau misalkan di antara kita sudah tidak melakukan hal itu, walaupun ditanya sama orang tua kita nggak jawab, oh maaf bu, untuk sistem perankingan dan lain-lain itu kita sudah tidak pakai lagi dan seterusnya gitu. Dan memang untuk merubah stigma lama dengan stigma yang baru, paradigma lama dengan paradigma yang baru itu membutuhkan proses ya. Gak bisa yang hanya jangka mungkin 5 tahun langsung berubah itu nggak juga. Perubahan itu pasti ya seiring dengan berjalannya waktu. Ya intinya sih yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menjawab tantangan tersebut gitu, yang tentunya merubah pola pikir seseorang pasti kan agak sulit ya. Nah itu dia tadi harus membudayakan dan lain-lain, dan tentunya memang itu pun menciptakan sebuah budaya pun tentunya dengan waktu juga gitu ya. Nah itu bagaimana, itu aja sih intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ustaz Gatri. Bagaimana penerapan budaya positif untuk merubah ya paradigma lama tadi ke paradigma baru. Memang terkait dengan budaya ini bukan perkara mudah ya, seperti membolak-balikan telapak tangan seperti ini. Jadi memang butuh proses. Ya, yang minimal yang bisa kita lakukan, kita budayakan yang baik-baik, yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Perlahan-lahan saja Ustazah, tidak perlu ditargetkan sebulan harus tercapai, tidak perlu seperti itu. Mengalir saja ya. Insya Allah mungkin satu bulan ya, pembiasaan-pembiasaan baik di Granada ini kan sebenarnya udah ada sejak lama ya. Sejak berdiri juga sudah digaung-gaungkan bahwa ada dulu baru ilmu. Ya, ini kan itu luar biasa ya sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ketika anak adabnya sudah baik, insya Allah nilai-nilai akademisnya itu akan mengikuti. Ya, jadi ya perlu waktu. Karena yang tadi, apalagi yang sudah pulang ke rumah terputus nilai-nilai positif yang didapatkan dari sekolah ini PR berat buat kita sebagai pendidik. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu guru sama-sama kita budayakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan dari tangan kita inilah akan tumbuh generasi-generasi yang berkah ke depan. Amin ya Allah. Oke. Kita cukupkan 2 pertanyaan saja ya. Terima kasih atas antusiasnya rekan-rekan guru hebat.
Insya Allah banyak insight yang kita dapat pagi ini, mulai berubah ke pendidikan paradigma baru, yaitu budaya positif harus diterapkan di lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah. Tidak ada lagi menjudge murid ya, karena paradigma baru itu, pendidikan paradigma baru itu menyesuaikan kebutuhan siswa. Setiap siswa itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kalau yang ini nakal, oh nggak ada anak nakal. Kalau yang ini belum paham, yang sana sudah paham, mungkin bukan tidak paham, tapi belum paham dan dia butuh waktu yang cukup lebih lama dari temannya. Gitu. Terima kasih untuk pagi ini. Salam semangat belajar terus, jangan sampai berhenti belajar, karena kalau berhenti belajar itu namanya sudah tidak hidup ya, karena hidup itu hakikatnya belajar terus. Terima kasih Ustazah Erlina untuk berbaginya pagi ini. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, antusiasnya. Saya akhiri, sebelum itu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau ada yang salah dari saya pribadi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Subandi selaku Kepala Satuan Pendidikan SDIT Granada, Karawaci, Kota Tangerang, tempat di mana Ibu Herlina Mulyati mengajar. Saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan merasa bangga dengan Bapak Ibu Guru SDIT Granada karena mempunyai etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Ibu Herlina Mulyati yang terpilih dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Diseminasi yang dilakukan Ibu Herlina Mulyati merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Pemaparan materi diseminasi yang Ibu Herlina Mulyati sampaikan sangat baik dan tentu mudah diterima. Mudah-mudahan pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Herlina Mulyati dapat memotivasi guru-guru lainnya sehingga siswa dan siswi SDIT Granada menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, berprestasi dan berkarakter mulia. Dengan logo Sekolah Dasar Islam Tubago Granada, yaitu tempat kita belajar, berkreasi dan berprestasi dengan visinya terwujudnya generasi Qurani soleh, cerdas dan kreatif. Takbir, Allahu Akbar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saya Fauzan Ridho, guru kelas 5C Granada, rekan sejawat dari Ibu Herlina Mulyati SPD. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti diseminasi tadi, alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil, karena itu adalah salah satu tindakan-tindakan atau aturan-aturan untuk bagaimana cara kita merubah pola pikir sifat budaya positif yang kita terapkan kepada siswa-siswi di sekolah, agar siswa-siswi kita di sekolah menjadi siswa-siswi yang beradab dan yang baik. Dan juga alhamdulillah, setelah saya mendengarkan, mengikuti acara itu, saya ada pencerahan bagaimana sih kita mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak itu kalau belajar di kelas
nggak merasa suntuk, nggak merasa bosan. Maka dari itu bersyukur sekali saya bisa mengikuti acara itu, dan mana insya Allah saya akan menerapkan langkah-langkah untuk membudidayakan positif di kelas, agar siswa-siswi Granada menjadi siswa-siswi yang baik, maupun di kalangan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin syukran. Wa kaifa halukum salam. Alhamdulillah ana bil khair aidan. Alhamdulillah semua terlihat sehat walafiat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa nak? Ayona. Ayona ada lagi? Ayona, Syafa dan Asya, mohon maaf. Asya dan Asya dan Kayona saja. Baik ya, kita doakan apapun alasan tidak hadirnya Asya dan Kayona di sini, mudah-mudahan Allah ketika sakit Allah angkat sakitnya, ketika memiliki urusan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya hari ini mohon maaf. Ini hari pertama kita belajar di semester genap ini. Ya, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Nah, ini Ustazah minta salah satu di antara kalian absen nomor 1 untuk memimpin doa belajar. Ya, silakan Ananda Abian untuk maju ke depan memimpin doa. Enak. Siap, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Istiadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan tinggikanlah kecerdasan kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan kembali. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pagi ini atau hari ini sebelum kita mulai belajar, kita mau buat keyakinan kelas dulu. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa itu keyakinan kelas? Atau sudah pernah dengar sebelumnya tidak keyakinan kelas itu apa? Belum? Baik, Ustazah bantu jelaskan. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama. Ya, guys, kita yakini bersama. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari penyatuan pikiran kita, ya, untuk menjadi nilai-nilai kebajikan. Dan nah, ini kebajikan
kebajikan itu kebaikan ya. Nilai-nilai kebajikan, dan ini bisa kita turunkan di kelas-kelas. Ya. Ciri-ciri seperti apa nih keyakinan kelas? Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu, nah, kalimatnya singkat ya. Tujuannya apa? Agar mudah diingat. Ya, jadi keyakinan kelas ini dekat dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang selama ini kita tahu. Nah, bedanya di mana? Nah, nanti kita bahas bersama ya. Jadi ciri-cirinya kalimatnya harus kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Lalu terdiri atau dibuat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang positif. Ya. Lalu berikutnya adalah dibuat oleh seluruh warga kelas. Sudah tergambar sekarang apa itu keyakinan kelas? Baik, kalau sudah tergambar, selanjutnya Ustazah akan bagikan post-it ya, kertas post-it. Nah, ini untuk apa? Silahkan kalian tuangkan pikiran kalian di kertas ini. Kedepannya kita mau kelas kita itu punya keyakinan kelas seperti apa? Atau bahasa biar kalian tidak bingung, ya boleh deh peraturan kelas dulu ya. Kalian maunya seperti apa? Agar tujuannya untuk apa dibuatkan keyakinan kelas ini? Ada yang tahu? Agar kelas kita bagaimana? Agar kelas kita aman dan nyaman, kata siapa? Nayara. Ada lagi? Tujuannya selain agar kelas aman dan nyaman, ada lagi? Mempererat tali persaudaraan. Masya Allah. Takbir untuk Nayara. Allahu Akbar. Jadi kalian silakan tulis ya peraturan kelas di lembar kertas ini. Ya, nanti kita kumpulkan bersama, kita tempelkan di depan, lalu nanti kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan peraturan-peraturan yang kalian buat itu sehingga menjadi kalimat yang singkat, padat, dan jelas ya, agar mudah diingat. Ya, nanti kita kelompokkan. Sekarang tugas kalian tulis dulu, nanti tulisnya bersama-sama. Siapa namanya? Bang Khalid boleh minta tolong? Biar cepat nak. Bagikan sebelah sana. Terima kasih. Sudah situ saja. Ya, yang belum dapat. Jadi menulisnya ini kan ada lemnya ya. Nah, yang lemnya di bawah ya. Yang lemnya di bawah biar nanti bisa ditempel. Paham tuh? Sekali lagi, yang ditulisnya di bagian yang tidak ada lemnya. Jadi yang ada lemnya itu posisinya di belakang. Di sini Pak. Ya. Ada yang belum dapat? Oh, belum. Baik. Tulisnya di bagian yang tidak ada lemnya. Tangan kanan masih tangan kanan. Ya, sudah semua kali. Oke, baik. Sisanya kasih ke Ustazah. Terima kasih. Kembali. Baik, di hadapan kalian sudah ada satu buah kertas kayak berbentuk hati. Ya, itu tanda kasih sayang ya. Ya, antar sesama manusia. Ya. Oke, silahkan kalian tulis ya. Tidak perlu tengok-tengok ke temennya, tulis aja apa yang ada dalam pikiran kalian. Di semester seperti ujian, insyaallah kali. Jadi tuangkan pikiran kalian. Kalian kan tadi maunya kelas agar nyaman dan damai. Di semester genap ini ke depannya kalian mau seperti apa kondisinya? Silahkan ditulis. Ya, mungkin selama ini ada pelanggaran-pelanggaran yang
Coba simak dulu sebentar. Ada tambahan penjelasan yang terlewat tadi. Jadi apa keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan kelas di mana? Jadi contoh gini nih. Tadi kan ciri-ciri keyakinan kelas terdiri atau dibuat dalam bentuk kalimat positif ya, atau kata-kata positif ya, begitu? Coba sebentar, yang sedang menulis tahan dulu sebentar, simak dulu. Nah, kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas contohnya gini, Abang Abi ya, simak dulu. Nah. Contohnya gini, tidak menyontek saat ujian, ya, itu contoh peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana? Ada yang tahu? Tahu kan terdiri dari kata-kata positif, kalimatnya harus singkat, padat dan jelas. Ya, Abang Alfani. Datang tepat waktu. Masya Allah ya, sudah berani mencoba itu udah luar biasa. Tapi jawabannya belum tepat. Tadi tidak menyontek ketika ujian. Kalau keyakinan kelas, kata-kata atau kalimatnya bagaimana? Naya dulu. Ya, itu negatif. Positifnya seperti apa? Kaila silakan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jujur, junjung, menjunjung tinggi nilai kejujuran atau jujur. Ya, artinya tidak berbohong. Nah, itu maksudnya. Ya, sudah tergambar perbedaannya. Ya, kalau kalimat atau peraturan kelas tadi tidak menyontek saat ujian, ada kata-kata tidak. Itu kan berarti kalimatnya negatif ya. Kita ubah ke dalam kata-kata atau kalimat positif, jadinya jujur. Paham tuh? Mudah diingat tidak kata-kata jujur? Mudah, karena singkat ya. Karena singkat, jelas, padat. Jadi, oh iya, aku harus jujur seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Tulis, ya, sabar yang sudah bersabar. Yang sudah boleh tempelkan di depan. Ya, di depan papan tulis, nah, silakan. Ya, ditulis saja peraturan kelas. Contoh tadi tidak menyontek saat ujian. Tempel bebas saja di dekat pintas bawahnya sedikit. Oke, baik. Terima kasih Alfa Rizi. Boleh duduk kembali. Yang sudah boleh langsung ke depan. Ditempel bebas, mau di sebelah sini boleh, mau sebelah sini juga boleh. Di atas, di bawah bebas, silakan. Oke, yang sudah. Nah, abang ini nempelnya pas tulisnya di bagian yang ada lainnya ya? Oh iya. Oke. Tekan atas ya, Bang. Oke.
Tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim. Masya Allah. Berperilaku baik. Terus tidak meminta makanan teman. Masya Allah. Oke, masih ada berapa lagi nih? Disiplin, masya Allah. Disiplin masuk ke mana nih? Disiplin masuk ke mana? Ada yang tahu di sini ada tidak datang terlambat. Tuh, di sini. Baik, nih disiplin. Terus, Tori, tidak berkata kasar. Nih, Tori, berarti masuk ke mana ini? Berperilaku baik. Terus menyayangi teman. Menyayangi teman. Saling membantu teman yang terjatuh. Oke. Kenapa, Nak? Kalau terjatuh, apa yang terjatuh? Berkata baik. Berkata baik masuk ke berperilaku baik ya. Oke, baik. Tidak bermain bola di kelas. Terakhir. Kayaknya bola yang terkenal ini ya. Oke. Iya. Oke, apa itu, Nak? Tidak bermain, saling menghormati teman. Oke, ini masuk ke menghormati teman ya. Oke, ini sendiri. Baik, terima kasih Bang Poli yang sudah membantu saya. Oke, selanjutnya coba kita ubah ya peraturan-peraturan kelas ini menjadi kalimat positif atau keyakinan kelas ya. Coba semuanya perhatikan ke depan, duduknya yang baik. Kita sepakati ini bukan ustadz dan ustazah nih ya, yang yang menulis ini, yang membuat ini. Ini adalah kalian ya. Jadi nanti kita rumuskan bersama sehingga ini menjadi keyakinan kita bersama dan kita harus taat dengan kesepakatan ini ya. Paham tuh? Coba ini biar terlihat, bisa dipindahkan ke atas sedikit. Oke, ini udah bunyi sesuatu. Halo. Oke, ada berapa ini ya? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Coba kita ubah ke dalam bentuk kata-kata positif. Mulai dari yang sebelah sini. Tidak datang terlambat. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Yang lainnya tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Kalimat positifnya apa kata-kata tadi? Disiplin. 1. Disiplin. Oke, kita harus tiba di sekolah sebelum pukul 6. Ayo, yang baik. Pukul berapa? Pukul 7. Maksimal pukul 7. Jadi tidak lebih dari pukul 7. Mulai besok, kalau sakit, coba semuanya perhatikan, letakkan alat tulisnya. Ini karena akan menjadi kesepakatan
Ya. Oke, Faidul. Lalu yang berikutnya, nih ada tidak meminta makanan teman, tidak berkata kasar, tidak kabur saat piket, tidak berkata kasar, berperilaku baik, tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim atau mahram, tidak makan minum sambil berdiri, berkata baik. Nah, coba ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Berperilaku baik. Nah, meliputi yang tadi ya. Berperilaku baik. Berperilaku baik. Nah, bisa juga berkata ya. Berkata dan berperilaku ya. Nah, ini berkata baik, soalnya ada berkata baik di sini. Berkata dan berperilaku baik. Oke, lalu ke sebelah sini. Menyayangi teman, tidak memilih-milih teman, saling membantu teman yang terjatuh, menyayangi teman. Berarti ini kita menyayangi teman. Menyayangi teman. Terus yang di sini, oh tidak bermain bola di sini ya tadi ya. Oke, yang ini yakin dengan diri sendiri. Ini artinya bisa tidak menyontek ya. Berarti kita ubah dalam kalimat positifnya apa nak? Jujur. Jujur. Tuh. Keempat, jujur. Terus berikutnya tidak bermain bola di kelas. Ini hampir keseluruhan tidak bermain bola nih. Tidak bermain saat belajar. Kata positifnya, kalimat positifnya apa ini? Menjaga keselamatan. Betul. Selain keselamatan apa? Selain keselamatan apa ini? Di ruang kelas kita banyak kaca-kaca. Iya, menjaga keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan. Yang terakhir, mengembalikan alat tulis teman, mengembalikan buku ke perpustakaan. Ini artinya apa ini? Tanggung jawab. Ya, ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 6 poin. Nah, ini keyakinan kelas ini hasil kesepakatan atau hasil penyatuan pikiran kita nih. Dari sebelah sini memberikan usulan ini, terus yang kelompok tengah memberikan usulan ini, dan yang paling ujung juga memberikan usulan yang lain. Dan telah kita sepakati bersama bahwa ada 6 poin ya, 6 poin hasil kesepakatan untuk kita laksanakan bersama. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, ada? Baik, kalau tidak ada, Ustazah nih yang mau menyampaikan sesuatu. Jadi ini sudah kita sepakati. Bagaimana nanti kalau ada yang keluar jalur, artinya yang melanggar hasil kesepakatan bersama, tentunya nanti akan dipanggil ya oleh Ustaz atau Ustazah untuk menanyakan alasan kenapa melakukan hal ini, ya, sehingga nanti bisa kita carikan solusi bersama dan kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, sekali lagi Ustazah tanyakan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Abang? Terkait dengan ini? Ada? Kenapa? Oh, pengen garuk-garuk. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan kedepannya
bersamanya. Kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihandra Hikari Fazri dari kelas 4D SDIT Granada. Setelah kami memahami dan membuat keyakinan kelas, kami semakin termotivasi untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Harapan kami setelah dibuatnya keyakinan kelas ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi di masa yang akan datang juga. Terima kasih Ustazah Herlina Mulyati karena telah membuat kami tahu tentang apa itu keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.